kerja ini ketika dia bergabung di perusahaan. Nah, jangan salah, tiap perusahaan itu unik. Bahkan sekelas BUMN yang mestinya sudah disetarakan situasinya, ya, tetap tuntutan-tuntutan itu akan berlaku khas untuk tiap BUMN tersebut. Ya, nah ini tuntutan-tuntutan itu yang nanti akan diakomodir di dalam proses lamaran kerja, include di dalam interview. Nah, kalau saya bikin dua macam begini ya, wira swasta dan bekerja di perusahaan, maka bagian yang wira swasta ini sudah kita tidak bicarakan lagi ya. Kita akan lebih memfokuskan bagaimana mencari kerja di perusahaan. Include tadi ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi untuk bisa bekerja di perusahaan. Nah, nggak bisa ya saya klik. Siap nggak kalian? Ketika dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan tertentu tadi, yang sudah ada gaji tetapnya, kemudian ada jenjang karir, ada jaminan kesehatan, jaminan apalah itu ya. Siap nggak ketika dituntut untuk bekerja dengan target tertentu misalnya, dengan perilaku tertentu seperti itu. Nah, intinya kalau bekerja di perusahaan ya, perusahaan itu kan nggak mau rugi gitu ya. Dia pasti ingin cari kandidat karyawan yang terbaik. Yang terbaik itu yang artinya fit, proper, sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu. Nah, seringkali yang terjadi dengan kondisi ini, maka kemudian situasinya adalah pelamarnya banyak, tapi lowongannya sedikit yang ada. Sehingga kemudian seleksinya menjadi ketat. Ya, seleksi ketat ini nanti akan dilakukan dengan beberapa macam tools, seperti misalnya ada psikotes, ada wawancara, ada apalagi cek kesehatan seperti itu. Ya, banyak toolsnya yang dipakai karena intinya perusahaan nggak mau rugi untuk memberikan gaji yang tinggi atau wajar, sehingga dia akan memilih kandidat yang terbaik yang dirasa cocok dengan iklim kerjanya, dengan budaya kerjanya, dengan tuntutan kerjanya, begitu. Nah, untuk menghadapi tadi ya tools-tools tadi, hari ini tema kita adalah bagaimana menghadapi dan memerdekakan diri dari proses wawancara gitu ya. Karena situasi kita sekarang sedang menghadapi masa pandemi, maka saya khususkan bahwa wawancara yang akan kita bahas dalam topik hari ini adalah wawancara yang sifatnya online. Karena dalam 2 tahun ini, rekrutmen di perusahaan-perusahaan besar sudah banyak dilakukan secara online. Gitu. Jadi kita akan fokuskan ke sini. Even nanti pertanyaannya boleh saja lebih melebar, misalnya bagaimana situasi kalau wawancara dilakukan secara offline, boleh begitu. Tapi yang akan saya bahas secara spesifik adalah wawancara yang online. Nah, wawancara ini saya batasi begini. Yang nanti akan saya jelaskan adalah lebih banyak berdasarkan pengalaman saya sebagai tenaga rekrutmen dan asesor gitu di beberapa perusahaan. Artinya sebetulnya kiat-kiatnya untuk menghadapi wawancara kerja ini kalau kalian googling itu banyak sekali, ya. Sebagian besar saya setuju, dan ada sebagian besar yang mungkin tidak terlalu setuju. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, gitu. Nah, sebagian besar kiatnya boleh kalian pakai gitu ya, selama itu positif dan mampu dilakukan. Begitu. Nah, tapi yang akan saya jelaskan ini nanti adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, gitu ya. Kemudian juga harus diketahui bahwa wawancara online itu nanti ragamnya juga
banyak. Kalau saya, posisi saya adalah ketika saya lebih banyak punya pengalaman sebagai pewawancara untuk aspek-aspek psikologis, ya. Jadi setelah psikotes biasanya akan diikuti dengan interview atau wawancara psikologis. Nah, itu pengalaman saya di situ. Tapi jangan lupa bahwa wawancara ini nanti juga akan beragam. Ada nanti saatnya kalian bisa ketemu untuk melakukan wawancara dengan user, dengan HRD, atau nanti yang paling tinggi biasanya dengan level top management atau direktur. Nah, tiap proses wawancara itu punya tujuan masing-masing. Kalau dalam kompetensi saya sebagai tenaga recruiter, ya, maka tujuan interview atau wawancara yang saya lakukan adalah untuk lebih menggali aspek potensi dan kompetensi dari si kandidat ini. Ya, potensi psikologis. Jadi saya lebih banyak bergelut di situ. Tapi nanti pengalaman menjadi tenaga recruiter dari sisi HRD atau dari sisi user mungkin akan lebih banyak di-share oleh Mbak Ulan, ya. Begitu. Jadi saya firmkan dulu kesepakatan kita. Itu yang akan saya bahas, lebih banyak saya bahas begitu. Nah, sebagai rekruter yang banyak melakukan wawancara psikologis, maka acuan saya pasti adalah itu Pameo, the right man on the right place, gitu ya. Jadi saya akan mencari kandidat yang paling cocok mengerjakan pekerjaan itu sesuai bidangnya, begitu sesuai dengan potensi dan kompetensi psikologisnya. Nah, yang harus diperhatikan dalam wawancara kerja ini dan bisa menunjang keberhasilan. Salah satu kunci keberhasilan wawancara lamaran kerja itu adalah hal tentang persiapan. Nah, ini akan saya bahas lebih lanjut. Saya bagi dalam beberapa bagian ya. Persiapan informasi pertama, ya. Jadi misalnya ada company yang mengundang Anda untuk melakukan interview psikologis pada tanggal 20 misalnya ya, saya contohkan. Maka yang bisa dilakukan adalah pertama, persiapan untuk memahami ini company apa. Apakah dia misalnya bergerak di bidang swasta atau BUMN misalnya. Kalau yang mengundang itu misalnya PT Pertagas. Ini Pertagas ini siapa sih? Nah, itu kan kalian bisa lakukan dengan googling ya, misalnya. Mencari profil perusahaan, membaca PT Pertagas itu anak perusahaannya siapa, bergerak di bidang apa, kapan ya kemarin aku masukin lamaran ke PT Pertagas itu mungkin juga kalian sudah lupa ya. Nah, selain itu juga perlu pahami jabatan yang akan kalian lamar itu apa. Misalnya, ngelamar sebagai sales di perusahaan begitu ya. Nah, ini untuk apa? Sales untuk apa? Apakah sales perbankan ataukah sales jasa atau apa gitu? Itu sebaiknya juga dipahami lebih lanjut. Gimana cara memahaminya? Bisa nanya ke teman yang mungkin sudah ada di jabatan itu, atau bisa juga di googling seperti itu ya. Nah, dengan pemahaman kedua hal itu ya, maka ketika wawancara Anda bisa menunjukkan bahwa kalian itu betul-betul berminat gitu. Biasanya tenaga recruiter itu kadang paling takjub gitu ya dengan anak yang saya pengen kerja sebagai sales, Bu. Terus kemudian ketika ditanya apa ya menariknya sebagai sales, dia nggak bisa jawab ya. Ketika ditanya lebih lanjut ternyata itu karena ajakan temannya gitu, bukan dari niatnya pribadi atau kesiapannya mencari pekerjaan itu gitu. Kita untuk kasus-kasus seperti itu kadang-kadang juga takjub ya jadinya. Ini mau nanya gimana lagi ya gitu. Sudah tahu bahwa pelamar ini
bekerja bukan dari niatan atau motivasi yang terbesar dari dalam dirinya. Gitu. Nah, satu hal, jangan bohong tentang informasi yang kalian dapatkan itu. Jadi misalnya, kalau kalian misalnya terpaksanya nggak ngerti, jangan bohong, sok pura-pura ngerti gitu ya. Itu rasanya lebih membuat situasi menjadi tidak menarik ya untuk ditanyakan lebih lanjut dari segi seorang rekruter ya gitu. Nah, kemudian persiapan teknis. Dari apa? Jaringan. Jaringan di rumah atau pakai paket data atau WiFi itu perlu difirmkan sejak sebelum hari H. Mungkin H-1 itu perlu dicek apakah jaringan kalian cukup memadai atau tidak untuk melakukan misalnya nanti wawancara melalui Zoom meeting dan sebagainya. Saya pernah punya pengalaman begini, ada sebuah BUMN yang waktu itu belum pandemi ya, kita melakukan rekrutmen itu tahun 2018 pertengahan tahun. Nah, karena waktu itu belum marak memakai Zoom dan sebagainya. Jadi para rekruter itu dipulkan di satu tempat begitu, di dalam ruangan, waktu itu di Jakarta karena lebih berdekatan dengan kantor pusatnya BUMN tersebut. Nah, peserta yang masuk itu dari seluruh penjuru Indonesia. Ya, dari ujung timur sampai ujung Aceh sana, dari Fak-Fak sampai pelosok Aceh itu ada yang mendaftar. Nah, karena mereka masuk berbarengan, seringkali crash begitu. Sehingga apa? Mereka tidak bisa mengontak kita karena problem jaringan itu. Nah, kalau situasinya seperti itu harus dipertimbangkan ya, sehingga kalian bisa milih kalau misalnya jaringan di rumah tidak terlalu kuat, pilih kemana kayak ke kafe atau ke rumah teman yang jaringannya lebih stabil begitu. Saya pernah waktu melakukan rekrutmen itu ya, teman di sebelah saya, jadi teman rekrutmen di sebelah saya, dia bilang gini, "Dek, cari jaringan yang lebih kuat ya sinyalnya, saya nggak dengar nih suaranya," gitu. Oke, sebentar ya Bu, gitu. Terus kemudian dia sepertinya out dari jaringan, kemudian beberapa menit lagi masuk lagi, itu yang kelihatan tuh sudah daun-daun rimbun begitu, orangnya nggak kelihatan. "Dek, kameranya Dek, sebentar Bu, sebentar." Ternyata dia sudah pindah ke atas pohon gitu ya, supaya mencari jaringan yang kuat itu gitu, demi supaya tetap bisa kontak dengan wawancaranya, dia naik ke atas pohon. "Bu, hanya ada di sini Bu jaringannya yang kuat." Ya wes, nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya begitu wawancara dilakukan dengan si pelamar ini dari atas pohon gitu ya, nggak apa-apa. Tapi lebih baik itu kan prediksi dulu begitu. Jaringan, kemudian nanti perangkatnya, mau pakai perangkat apa? Laptopmu kuat enggak? Gitu. Mau pakai HP bisa juga, tapi juga perhatikan nanti kuota internetmu cukup enggak, atau yang seringkali tidak terprediksi itu adalah masalah listrik. Listrik ini bisa menghentikan WiFi secara tiba-tiba begitu ya, karena mati listrik. Nah, itu kalau tiba-tiba mati listrik kalian harus kemana? Itu harus dipikirkan mungkin. Kemudian masalah tentang persiapan hal-hal yang bisa mendukung kelancaran interview. Ruangan misalnya, apakah ruangannya terlalu gelap gitu? Mbak Ani tadi dibela-belain disorot pakai senter ya untuk menampilkan wajahnya yang supaya terlihat lebih jelas begitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Pengalaman saya juga waktu kemarin rekrutmen untuk BUMN itu, ini setiap kali pelamar datang itu kan kita harus cek kelengkapan datanya ya, valid atau tidak. Jadi meskipun dia sudah mengirimkan scan ininya, KTP-nya, kita tetap harus mencek
bentuk fisik KTP itu. Sehingga sebelum wawancara dilakukan, yang pertama kita minta adalah menunjukkan KTP itu di depan kamera laptopnya. Gitu. Nah, ketika pernah saya minta, Dek, boleh lihat KTP-nya gitu. Oh ya ada Bu, sebentar ya, lagi ada di saku baju saya Bu. Ya diambil dulu. Gitu. Nah, ketika dia bergerak ngambil, berdiri, ya, ngambil di gantungan bajunya KTP tadi, kelihatan dong celana boxernya gitu, sudah rapi-rapi di atas pakai dasi, tapi ternyata bawahnya pakai boxer gitu ya. Kalau online sebetulnya kan ya tuntutannya untuk tampil bagian dada ke atas gitu ya, hanya separuh badan. Tapi kan yang tidak dia sangka adalah itu tadi permintaan untuk menunjukkan KTP-nya yang tidak disiapkan dulu. Jadi dia harus bangkit sehingga kelihatan itu boxernya gitu. Ya kalau gitu ya biasanya kita terimalah artinya kita pahamilah sebetulnya tuntutannya enggak harus rapih ke bawah gitu ya. Kalian kan juga nggak tahu kalau saya hari ini misalnya bahwa saya pakai boxer kan juga nggak tahu ya. Gitu. Nah, itu beberapa persiapan teknis yang mungkin perlu dipikirkan. Persiapan berikutnya adalah persiapan pribadi. Sebelum pelaksanaan interview, mungkin pas hari ini jadwal interviewnya ya, malam sebelumnya itu better kalian tidur yang cukup. Ya, ingat bahwa kecukupan tidur itu akan mendukung untuk mood yang baik, begitu, sehingga diharapkan juga kalian tidak mudah gugup di saat interview, gitu ya. Kemudian makan sebelum jadwal interview dilakukan, apalagi kalau biasanya sebelum interview itu didahului oleh pelaksanaan psikotes yang panjang, gitu, ya. Dan jangan telat, better datang masuk ke link interviewnya itu mungkin 15 atau 30 menit sebelumnya untuk persiapan, ngecek kelengkapannya dan sebagainya. Jangan telat, karena telat itu akan membuat tegang dan itu nanti akan merusak, potensial untuk merusak penjelasanmu waktu diwawancara, gitu ya. Nah, satu lagi tentang penampilan. Penampilan itu yang diharapkan yang bagaimana, yang dianggap ready untuk wawancara. Soal style, warna baju, dan sebagainya. Style itu misalnya penampilannya harus gimana ya Bu ya? Boleh pakai kaos atau harus formal, pakai dasi, warna bajunya apa, begitu. Gimana Bu enaknya? Nah, begini, acuannya yang saya sarankan adalah sebentar. Oke, saya lanjutkan ya, soal penampilan. Penampilan itu yang bagaimana? Intinya yang proper. Kalau di dalam undangan interview ada catatannya bahwa kalian harus memakai baju yang formal, maka turutilah itu. Gitu ya. Turutilah sesuai dengan yang diminta. Biasanya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya untuk customer service sebuah bank, itu kan akan sangat menuntut penampilan yang ciamik, yang formal, begitu, yang chic, begitu ya. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan tertentu dari pihak si rekruter. Apakah orang ini bisa beradaptasi dengan tuntutan itu atau tidak? Gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada note untuk berpenampilan tertentu di undangan, gimana Bu? Ya, cari aman saja. Ya, aman itu bagaimana? Ya biasanya kalau situasinya wawancaranya formal, ya better pakai baju yang formal lah ya, gitu. Mungkin yang bagi cowok nggak perlu pakai dasi kalau tidak ada note khusus di dalam undangan itu. Tapi pada situasi-situasi tertentu mungkin harus diperhatikan kalian melamarnya di mana, ya. Maka lebih baik ikuti custom atau kebiasaan di pekerjaan itu.
warna bajunya enaknya apa, Bu? Apakah pakai putih atau biru atau hitam, seperti apa? Ini, kalau kalian googling nanti kiat-kiat menghadapi wawancara kerja, ya, maka ada yang bilang warna baju yang biru itu adalah yang lebih memancing, menunjukkan sikap yang tenang, kalem, begitu. Warna baju hitam itu lebih menunjukkan potensi kepemimpinan yang kuat. Tapi kalau dalam pengalaman saya sebagai recruiter, kok kayaknya nggak ngaruh ya, gitu. Ini dari pengalaman saya ya. Kalau kalian mau mengacu pada warna baju tadi, silahkan aja. Tapi dalam kacamata seorang recruiter yang pernah saya jalani sekian tahun, begitu ya, yang penting penampilan kalian ini sesuai dengan tuntutan, itu satu. Kemudian warna bajunya mungkin tidak menjadi terlalu aneh gitu. Misalnya atasannya merah, bawahannya hijau pupus gitu. Itu kan agak aneh ya gitu. Itu yang kadang-kadang bisa membuat kita berpikir ini kenapa ya pasangan warnanya seperti ini gitu. Tapi di luar itu rasanya mau pakai baju warna baju apa gitu bagi kita tidak terlalu pengaruh kecuali itu terlalu mencolok seperti itu tadi. Begitu. Ya, saya lanjutkan. Nah, di dalam persiapan pribadi tadi mungkin yang perlu di-note terkait dengan beberapa pertanyaan yang masuk juga adalah masalah komunikasi dan kepercayaan diri. Nah, biasanya aspek ini sangat potensial dipengaruhi oleh kecemasan sesaat, ya. Seperti yang tadi Mbak Anik sharing di awal, rasanya sudah prepare banyak, tapi kok jadi merasa tidak sempurna menjawab begitu, ya. Apakah mungkin itu karena ketegangan sesaat ya, karena yang mewawancara ini adalah dari sebuah perusahaan multinasional misalnya atau dari sebuah badan yang skalanya internasional begitu. Nah, itu bisa jadi ya membawa kecemasan tersendiri. Begini, pada beberapa tuntutan kerja, masalah komunikasi dan kepercayaan diri ini memang hal yang vital. Contohnya, misalnya orang-orang yang nanti kerjanya harus di depan publik, customer service, frontliner, kasir di bank, begitu. Ya, nah itu vital memang. Penampilan, kepercayaan diri, komunikasi itu vital. Tapi pada beberapa pekerjaan tertentu, hal itu tidak terlalu menjadi hal yang utama untuk dicermati dari segi seorang recruiter. Contohnya apa? Pekerjaan yang misalnya terkait dengan programmer, ahli IT gitu ya. Gak pede-pede dikit kayaknya masih bisa ditolerir ya. Karena apa? Pekerjaannya misalnya sebagai back office, sebagai orang di belakang layar yang lebih ke support sistem misalnya, itu bukan hal-hal yang vital. Jadi sebetulnya kalian harus meletakkan setiap aspek itu sesuai dengan tuntutan kerjanya tadi ya, apakah itu dituntut kita atau tidak dalam sebuah pekerjaan. Nah, yang sebetulnya lebih saya sarankan ketika kalian membuat persiapan diri ini adalah menjadi diri sendiri ya, menjadi diri sendiri di depan recruiter begitu. Seperti apa misalnya? Boleh sih menonjolkan potensi atau prestasi yang bagus, potensi spesifik dari diri sendiri boleh, sangat boleh. Ya, misalnya menunjukkan, Bu, saya kemarin berhasil mencapai rekor pemegang target tertinggi untuk area di Jawa misalnya, boleh dijelaskan. Ya, atau misalnya, Bu, saya kemarin berhasil mengantongi sertifikat training, di mana sebetulnya sertifikat itu kelulusannya
sangat sulit begitu, boleh ditonjolkan. Sepanjang apa yang kalian sampaikan itu valid dan tidak bohong. Ya, masalahnya kalau tidak valid, ini biasanya kita juga akan paham ya bahwa kayaknya ini nggak benar deh. Kayaknya ini bukan informasi yang valid dan itu yang justru akan menurunkan performa kalian untuk wawancara. Gitu. Nah, di saat-saat tertentu mungkin kalian juga harus menyiapkan diri untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam tanda kutip ya waktu interview itu. Yang sulit itu misalnya apa? Menguras emosi atau pertanyaannya dari rekruter itu memicu konflik personal kalian, begitu ya. Saya pernah mewawancara waktu itu beberapa kandidat. Gini, sebetulnya bukan maksud saya untuk mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang menguras emosi tadi ya. Saya hanya bertanya, Dek, bapakmu kerja apa? Gitu. Nah, dia jawabnya, bertani, Bu. Punya lahan sawah sendiri? Enggak, jadi kami, Bapak mengerjakan lahan sawah dari tetangga, diupahi, kemudian ibunya, dia bercerita lagi, ibunya sudah meninggal, sehingga sekarang dia ini anak pertama dari 3 bersaudara, kemudian dia merasa kesempatan untuk melamar kerja saat ini sangat besar artinya bagi dia untuk membantu kehidupan ekonominya tadi. Ya, sampai di situ tiba-tiba dia menangis begitu ya, sehingga saya juga kaget gitu ya. Sebetulnya pertanyaan saya tidak sengaja untuk mengarah ke sana, tapi dari segi kalian yang sebagai pelamar kerja mungkin lebih menyiapkan diri ketika siapa tahu akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Apakah artinya nggak boleh menangis, Bu? Boleh, boleh ya. Tapi kita selalu akan meletakkan perilaku itu sesuai dengan konteksnya. Begitu. Oke. Nah, bagaimana menguasai ketegangan yang biasanya muncul di dalam proses menjawab pertanyaan dari para rekrutmen tadi ya? Ada beberapa kiat sih yang kita bisa pakai, bisa aplikasikan gitu ya. Misalnya sebelum hari H interview, kalian bisa latihan dengan teman. Kalau latihannya nanti pakai online juga, itu better ya, gitu. Beda loh sense-nya antara wawancara dilakukan secara online dan secara offline. Jadi kalau nanti misalnya wawancaranya mau dilakukan secara online, begitu, kalian mungkin juga bisa meminta teman ini untuk membantu menjadi pewawancara sesaat, begitu, secara online juga. Misalnya lewat Zoom atau lewat MS Team begitu atau Google Meet begitu ya. Jadi bisa minta teman. Nah, bisa lagi dipraktekkan tetap menjaga kontak ya, kontak mata dengan pewawancara. Kita lebih senang dengan pelamar yang tetap kontak ke kita gitu. Jadi ada perasaan nyambung gitu ya. Nah, kemudian ketegangan ini juga potensial membuat kita ngeheng ya, lupa. Mungkin karena tadi dalam pengalamannya Mbak Ani tadi misalnya merasa sudah menyiapkan beberapa kisi-kisi yang nanti harus disampaikan pada waktu ditanya, tapi ternyata karena cemas, karena mungkin tegang begitu, ini hilang separuh ya, ngeheng, nggak bisa mikir sampai detil-detil seperti itu. Nah, dalam proses ini juga saya lebih sarankan supaya tetap menjadi diri sendiri. Ada kemarin yang bertanya begini, Bu, bagaimana caranya menampilkan sisi-sisi positif dalam diri kita selama proses wawancara itu? Atau menampilkan kelebihan-kelebihan kita dalam proses interview itu, begitu. Nah, begini,
sebetulnya kelebihan-kelebihan pribadi itu sebetulnya sudah banyak tercermin antara lain dalam ceritanya, ya, dalam pembawaannya, dalam performa penampilannya. Kita para recruiter sudah cukup terlatih untuk melihat itu, gitu ya. Nah, yang kemarin bertanya begini. Ada yang bertanya, bagaimana kita, sebentar, saya bacakan saja, agak panjang pertanyaannya. Bagaimana kita memastikan bahwa profil kita akan match dengan pekerjaan yang kita incar, terutama dari segi kepribadian. Ya, ini yang saya tidak bisa jawab dengan firm. Kenapa? Pertama, tuntutannya tiap pekerjaan ini beda. Ya, pekerjaan untuk menjadi sales dan pekerjaan sebagai back office itu tuntutannya beda. Kedua, karena tiap perusahaan itu tadi unik yang saya sampaikan di awal tadi. Nilai lebih dari seorang kandidat misalnya, itu bisa tercermin antara lain apa? Dari bajunya yang mungkin sudah putih mangka, itu dari bajunya yang mungkin tidak tersetrika rapi, dari kulitnya yang hitam gelap begitu. Itu bisa menjadi nilai lebih tersendiri bagi dia. Dalam hal apa? Karena usernya meminta karakter pribadi yang seperti itu, yang misalnya tahan banting, bukan anak manja, kemudian dari kalangan ekonomi justru yang dicari dari kalangan ekonomi menengah ke bawah gitu. Jadi kita ketika saya melihat tampilan tertentu yang diharapkan oleh user, maka ini menjadi faktor yang nilai lebih dari kandidat itu, gitu ya. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin saya tidak bisa menjawab dengan firm karena itu akan sangat dipengaruhi oleh sekian banyak faktor. Gitu. Permintaan user, budaya perusahaan, tuntutan kerja, begitu ya. Oke. Kalau nanti misalnya belum jelas jawaban saya, silahkan ditanyakan lagi pada waktu diskusi nanti ya. Gitu. Terima kasih bagi yang sudah memberikan inputan pertanyaan kemarin. Apa sih yang membuat seorang pewawancara itu jadi ilfil gitu? Itu pertanyaan menarik ya. Gitu. Oke. Saya coba beberapa hari ini bertanya tentang hal ini kepada 10 teman recruiter. Ya, apa yang membuat mereka menjadi ilfil begitu ya. Nah, saya sampaikan jawabannya untuk kalian. Ya, ini list jawaban mereka dari 10 teman itu. Yang saya note sebagai jawaban yang sama sudah saya kelompokkan. Jadi dari penampilan, dari termasuk sinyal lelet itu juga bikin ilfil ya. Sinyal lelet itu nanti juga akan pengaruhnya misalnya ke tampilan ini yang tersendat-sendat, tampilan audio yang tersendat-sendat, dan itu banyak membuat ilfil gitu ya. Jadi soal sinyal itu kalian bisa prepare lebih dulu. Ada lagi? Nah, ini beberapa karakter pribadi atau tampilan yang membuat ilfil pewawancara. Jawaban yang sifatnya normatif, mengawang-awang, saya mau membantu perekonomian negara, itu juga bikin ilfil ya. Terus mau nanya apa lagi kalau jawabannya begitu. Kemudian contohnya yang paling bawah itu salah nyebut. Contohnya apa ini? Teman saya ada yang dia beberapa tahun lebih senior dari saya. Dia bilang gini, "Mosok aku kemarin dipanggil Kak," gitu ya. Apa, Bu? Iya.
dia dipanggil Kak gitu. Nah, mungkin kayaknya kebanyakan belanja di Shopee nih disebut Kak gitu. Padahal sudah tampilannya sebetulnya sudah ibu-ibu yang cukup berumur gitu, tapi dipanggil Kak gitu. Itu juga bikin ilfil ya menurut dia. Saya bilang gini, mending dirimu Mbak masih dipanggil Kak. Aku loh beberapa kali dipanggil Pak gitu ya. Sudah 3 kali ada dipanggil Pak gitu. Tapi ya gitu. Nah, ketika wawancara sudah hampir berakhir, bolehkah dari pihak kalian bertanya kepada pewawancara itu? Boleh, ya, boleh. Contohnya misalnya bertanya kapan mau diumumkan, ya. Kemudian pengumuman kelulusannya untuk tahap berikutnya tanggal berapa, diumumkan lewat apa, apakah kalau sudah misalnya seminggu atau 2 minggu tidak ada pengumuman lebih lanjut itu berarti saya gugur, seperti itu boleh ditanyakan. Itu hak kalian untuk mendapatkan info. Ya. Oke. Bagaimana jika kemudian ditolak lamarannya? Nah, ini yang saya ini kan ya, saya sarankan ya, tetap semangat ya, merefleksi pengalaman ketika kalian mengikuti proses rekrutmen itu, kayak Mbak Ani tadi, apa ya yang membuat saya menjadi tidak bisa mengeluarkan seluruh jawaban yang seperti yang sudah saya rencanakan. Itu refleksi yang bagus, ya. Dan tetap semangat menjadi pahlawan ekonomi. Begitu. Ya, seperti itu Mbak Ani, Bu Siti. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan aja di bagian diskusi, begitu. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Nur. Aduh, ini sangat membantu saya untuk bisa lebih legowo dari dari situasi yang kemarin, bisa lebih ya kita lepaskan aja yang kemarin, kita sekarang harus menjadi lebih baik lagi untuk persiapkan wawancara selanjutnya. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa disimpan dulu atau mungkin disampaikan oleh kolom chat. Nanti ketika sesi selanjutnya selesai, nanti teman-teman bisa langsung menanyakan apapun soal wawancara merdeka dari wawancara kerja ini. Selanjutnya Mbak Ulan, apakah oke? Oke, selanjutnya pembicara kedua teman-teman dari Mbak Ulan Widianingrum. Oke, Mbak Ulan langsung aja ya. Waktunya saya berikan penuh kepada Mbak Ulan, monggo. Oke, makasih Ani. Saya akan mulai dulu dari pertanyaan Ani tadi di awal ya, yang cerita sharing pengalamannya tentang gimana sih caranya supaya nggak nervous gitu waktu wawancara gitu. Sebenarnya yang nervous tuh bukan hanya aplikannya loh, bukan hanya pelamarnya loh. Kami tuh rekruter juga nervous loh. Kalau mau ketemu pelamar, kalau mau interview, kalau ketemu kandidat gitu. Apalagi kalau kita ngelihat dari CV-nya gitu ya, kandidatnya itu bahasa Inggrisnya cakep. Sedangkan misalnya saya ngerasa kayaknya bahasa Inggrisnya pas-pasan aja deh gitu. Kemudian prestasi-prestasinya itu luar biasa gitu ya. Terus experience dia kerjanya dari perusahaan-perusahaan yang TBK atau dari multinational company yang sudah jelas sudah established berpuluh-puluh tahun. Itu bikin hati dan jiwa bergetar juga teman-teman. Jadi jangan khawatir, kami rekruter tuh juga suka nervous gitu sebelum memulai interview, baik interview secara langsung maupun interview secara online gitu. Nah, sebenarnya yang mau saya sharingkan di sini kaitannya sama CV itu adalah CV itu menjadi tools-nya, menjadi senjatanya teman-teman sebagai aplikan, sebagai pelamar untuk membuat rekruternya itu bergetar duluan sebelum ketemu teman-teman gitu. Jadi sebelum kita nervous nih, bikin rekruternya nervous gitu. Saya start dulu ya gitu. Slide saya nggak banyak karena nanti saya berharap sih kita akan lebih banyak ngobrol ketika diskusi ya gitu.
Oke, sebentar teman-teman. Sudah kelihatankah? Sudah. Oke. Nah, sebenarnya yang mau sampaikan gitu, sebelum teman-teman itu bicara tentang dirinya kepada rekruter, yuk biarkan CV-nya itu bicara dulu. Gimana caranya CV bicara? Emang CV punya mulut? Beberapa CV yang luar biasa, teman-teman. Saya bilang luar biasa tuh karena di kalimat pertama, di paragraf pertama membaca aja itu sudah menimbulkan kesan yang mendalam, membuat ketertarikan bagi kita rekruter itu untuk membacanya lebih lanjut sampai selesai gitu. Demikian juga CV-CV yang dari awal tuh udah nggak menarik gitu ya. Kita akan baca sekilas aja, udah langsung next ke CV yang lainnya gitu. Nah, tapi juga saya jelaskan di sini bahwa saya tidak akan mengajari gimana cara buat CV, enggak ya. Karena kalau itu sih teman-teman akan bisa dengan mudah cari di Google, itu banyak banget web-webnya, baik yang gratis maupun yang berbayar. Oke, sebelumnya kita dari diskusi ini dulu teman-teman. Sebelum teman-teman mengirimkan CV atau apapun, harus tahu perbedaannya dulu nih. Apa sih CV, apa sih resume, apa itu portofolio gitu. Di beberapa perusahaan, rekruternya mungkin akan minta tolong ya resume-nya dikirim gitu. Atau minta tolong dong CV-nya dikirim gitu. Atau ada juga yang bilang portofolionya ya minta tolong disertakan nanti dalam data dirinya gitu. Tapi sebenarnya apa sih itu semua? Sama nggak sih? Ternyata itu beda, teman-teman, gitu. Kalau CV yang memang paling banyak kita dengar gitu ya, kita bikin, itu berisi terutama itu kayak gambaran, kayak perkenalan singkat kita itu siapa, terkait dengan data diri, riwayat pendidikan, atau mungkin pengalaman magang gitu ya, atau misalnya kaitannya dengan skill-skill, kayak gitu. Dan CV itu biasanya kan memberikan informasi tentang dirinya itu detail dan lengkap, dan mungkin bisa berlembar-lembar. Nah, kalau resume itu lebih singkat, teman-teman. Dan biasanya itu paling 1 lembar aja, tapi di dalamnya itu sudah menceritakan profilnya teman-teman. Nah, ini challenge-nya di sini nih. Padahal kan kalau mau menceritakan diri kita kan kita pengennya banyak diceritakan berlembar-lembar, terus apapun yang keberhasilan kita pengen dituangkan gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau membuat resume, nah itu harus mulai belajar nih, mana yang perlu dimasukkan dan mana yang detail aja gitu. Resume itu biasanya semakin padat, semakin to the point, semakin menjelaskan siapa kalian dengan singkat, itu akan lebih menarik dan lebih oke gitu. Nah, kalau portofolio itu apa? Kalau portofolio itu lebih berisi tentang kayak project-project yang udah teman-teman itu lakuin, atau misalnya contohnya gini teman-teman. Misalnya teman-teman mau melamar untuk posisi IT web developer gitu. Biasanya rekruternya itu jelas akan minta portofolio gitu ya. Pengen tahu contoh-contoh web yang udah teman-teman bikin, terus linknya itu apa, terus tampilan-tampilannya seperti apa, kayak gitu. Terus kemudian bagaimana prosesnya, hasilnya seperti apa. Nah, itu semuanya dituangkan di portofolio gitu. Atau misalnya teman-teman contoh selain yang paling gampang web developer, atau misalnya mau melamar sebagai kurator seni gitu. Nah, portofolio itu memang dibutuhkan gitu. Jadi bukan hanya resume atau CV, tapi juga portofolio itu sebagai evidence gitu ya, bahwa memang teman-teman punya experience, berpengalaman di kaitannya misalnya melakukan web developer itu gitu. Nah, dari sini dulu, paling banyak yang akan diminta perusahaan itu apa gitu. Sekali lagi juga tergantung posisinya ya, teman-teman itu mau apply itu apa.
Tapi kalau dari perusahaan biasanya sih akan lebih suka teman-teman jika mengirimkan resume atau CV gitu. Kecuali kalau memang ada spesial request untuk portofolio. Nah, ini bagaimana membuat CV atau resume gitu ya. Seperti tadi saya infokan tadi, detailnya saya nggak akan ngasih tahu nih. Karena saya sangat percaya teman-teman itu sudah jauh lebih ahli daripada saya untuk membuat atau mencari desain-desain yang pastinya relevan dengan dirinya sendiri ya. Setiap dari kita kan pasti punya ciri khas, keunikan untuk menampilkan dirinya itu gimana dalam CV-nya gitu. Tapi memang sekali lagi perbanyaklah referensi template-template CV yang bisa menarik rekruter-rekruter untuk membaca lebih lanjut. Kalau teman-teman buka Google gitu ya, masukkan kata kuncinya ada ya, template CV, itu banyak banget tuh wordingnya yang lain. Template CV Word, gratis, kosong, menarik, Word. Dan itu kalau teman-teman buka, itu tuh teman-teman tinggal ngisi aja informasinya, desainnya itu udah jadi gitu. Jadi ketika teman-teman ngisi, selesai ngisi, klik finish, langsung muncul desain seperti banyak pilihannya di sebelah kanan ini, teman-teman. Gitu. Jadi jangan khawatirlah untuk desainnya, teman-teman akan punya banyak ragam untuk membuat. Ini beberapa website dan aplikasi membuat CV terbaik 2020 ya, belum 2021. Yang direferensikan, teman-teman. Canva, pasti Canva. Banyak banget yang bikin ini. Saya termasuk salah satunya yang suka menggunakan Canva. Gitu. Yang pasti ya saya pilih yang gratis ya, gitu. Di Canva kan ada juga gratis, ada juga yang berbayar. Ya mumpung ada yang gratis ya, kenapa enggak gitu. Kita tinggal modif aja sesuai dengan gaya kita. Ada visual CV, resume, enhance, kemudian isi resume, kemudian apa nih, standar resume, sama cake resume. Yang lainnya sebenarnya saya belum pernah nyoba sih, teman-teman. Tapi ini teman-teman bisa explore lebih lanjut. Gitu. Nah, tampilan teman-teman membuat tampilan teman-teman CV-nya kan contohnya seperti ini ya, setiap individu ya, gitu ya. Nah, teman-teman yang harus juga ingat gitu ya, ketika ada satu lowongan, satu posisi itu diposting di job portal, kita istilahnya di kami itu job portal, misalnya kayak LinkedIn, Jobstreet, apalagi ya, Indokarir, Glints mungkin ya. Tampilan dari rekruter dengan tampilan teman-teman itu akan berbeda, teman-teman. Gitu. Di beberapa posisi itu memang ada yang minta di-attach-kan CV, tapi ada beberapa juga posisi yang kita tidak menuntut adanya CV. Jadi profil yang akan kita lihat benar-benar profil yang teman-teman masukkan di job portal itu. Ketika teman-teman punya LinkedIn gitu ya, terus kemudian isi apply gitu ya, di posisi misalnya kalau di admin supervisor misalnya gitu. Sebenarnya akan muncul di kami itu kayak gini, teman-teman. Jadi cuma namanya teman-teman aja, terus sedikit informasi, terus ketika kami tertarik misalnya Anik nih, kita klik di sini. Yang muncul itu adalah CV seperti ini, dan ini adalah CV yang template dari LinkedIn. Gitu. Kecuali nih, teman-teman rekruternya minta di-attach-kan CV personalnya, nanti baru di sini kita bisa klik CV personalnya, nah tampilannya bisa beda-beda gitu. Tapi yang pasti ketika teman-teman apply di LinkedIn, memang LinkedIn itu provide CV, dan CV yang muncul itu detailnya seragam seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, kalau yang di Jobstreet itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Dan ketika kita klik satu, CV yang muncul itu juga seragam seperti ini, gitu. Nah, kalau di LinkedIn kan rekruternya itu boleh request kepada kandidat untuk attach-kan CV, tapi di beberapa job portal lainnya itu tidak ada feature yang membuat rekruter itu punya
bisa mensyaratkan kandidat itu untuk melampirkan CV. Jadi benar-benar informasi yang kami dapatkan itu adalah dari template CV masing-masing job portal. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman itu punya CV yang bagus, tapi ketika teman-teman apply di job portal dan di job portal itu tidak request untuk attach-kan CV personal, please isi juga informasi-informasi tentang profil kalian di job portal itu dengan detail, dengan kontak yang gampang dihubungi, dengan kualifikasi yang relevan, dengan posisinya, dan mungkin boleh dimasukkan semacam ekspektasi gaji atau apapun kalau memang ada fitur itu di job portal, gitu ya. Gitu. Nah, ketika kita itu posting satu posisi, teman-teman, itu jumlah aplikannya itu bisa ratusan bahkan ribuan gitu. Terus apakah kita lihat satu-satu masing-masing aplikan itu? Tentu tidak gitu. Karena kita punya waktu yang sangat terbatas. Di job portal itu punya fitur untuk searching dan biasanya atau filter maksud saya. Dan biasanya kita akan menggunakan filter itu untuk menemukan kandidat yang relevan. Yaitu kita masukkan beberapa kata kunci. Nah, kata kuncinya itu berdasarkan dari skill utama yang dibutuhkan dalam posisi tersebut. Terus kemudian posisinya yang untuk penempatan di kota mana atau point of hire-nya, atau bisa aja misalnya level jabatannya atau experience-nya. Nah, itu kata kunci itu yang kita masukkan di dalam mesin pencari filter di job portal itu untuk membantu kita menemukan kandidat yang relevan gitu. Mungkin yang masuk 500 gitu ya, yang relevan 50, yaitu yang akan kita lihat satu persatu gitu. Kita akan lihat satu persatu masing-masing profilnya dan akan memutuskan ini di invite interview apa enggak nih, kayak gitu. Dan recruiter tuh nggak punya banyak waktu teman-teman untuk melihat CV. Paling satu CV itu paling 30 detik sampai 1 menit gitu. Jadi kita hanya akan screening gitu. Ini punya kualifikasi nggak sih yang kita butuhkan gitu. Jadi saran saya sih penting banget di awal CV itu teman-teman membuat kayak semacam ringkasan diri gitu ya. Ringkasan diri itu misalnya cerita gitu ya. Saya seorang admin yang berpengalaman selama 5 tahun, punya orientasi terhadap detail yang kuat, kemampuan filing atau manage organisasi file kayak gitu. Nah, itu tuh harus dimunculkan di awal. Jadi recruiter itu tahu oke dia relevan gitu. Itu nanti akan dimasukkan di shortlisted kandidat. Kemudian tadi yang ketiga recruiter menggunakan filter ya. Dan yang pasti resume yang memenuhi kualifikasi itu yang akan dipanggil teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau coba-coba untuk apply, nggak apa-apa gitu. Itu anggap aja sebagai latihan. Tapi juga manage ekspektasinya ya. Kalau misalnya nggak dipanggil ya nggak apa-apa, jangan menyerah, namanya juga latihan gitu. Tapi ada tipsnya nih supaya teman-teman itu mungkin bisa dipanggil di awal, paling nggak untuk dapat kesempatan untuk interview gitu ya. Ini sekaligus menjelaskan nomor 5. Itu CV itu harusnya sebaiknya yang ringkas, padat gitu ya, nggak usah bertele-tele. Teman-teman cek nih, kalau ada vakansi atau job atau ada lowongan pekerjaan, lihat kualifikasi yang apa yang dibutuhkan. Nah, kualifikasi itu jadikan kata kunci dimasukkan di dalam CV untuk menjelaskan teman-teman. Gitu. Tapi pastikan ya, teman-teman yang punya kualifikasi itu. Gitu. Contohnya nih, kaitannya dengan administrasi gitu. Mungkin kita punya bahasa yang berbeda kaitannya dengan yang dimaksud oleh recruiter. Bahasa kita di CV itu adalah misalnya mampu merapikan file-file berdasar secara urut dan sistematis gitu. Tapi bahasanya recruiter itu dia tampilannya di job vakansinya itu adalah
mampu mengorganising dokumen beserta dengan dokumen dan file-file yang relevan misalnya gitu. Pakai kata itu. Gitu. Ngerti maksud saya ya? Jadi jangan pakai katanya teman-teman, pakai kata-kata yang digunakan oleh job vacancy itu. Maksudnya sama, tapi bahasanya berbeda, itu persepsinya bisa akan berbeda juga, teman-teman. Ketika misalnya itu ternyata sama gitu ya, sama persis gitu ya, itu peluang untuk dilirik lebih jauh oleh rekruter itu lebih gede daripada teman-teman menjelaskannya dengan bertele-tele gitu. Nah, advice dari kakak rekruter. Kalau saya sih happy sih disebut kakak. Bikin saya sih awet muda terus gitu, padahal udah nggak muda lagi gitu. Ini advice-nya ini persis, poin pertama ini persis sama yang tadi diinformasikan oleh Bu Nur ya, bahwa pelamar itu harus mempelajari perusahaan atau posisinya. Ini penting banget teman-teman, untuk teman-teman itu tahu gitu ya. Kenapa taunya itu fungsinya apa sih gitu? Fungsinya itu ya ketika membuat CV tadi gitu. Setiap perusahaan itu kan punya culture yang berbeda, punya bisnis core yang berbeda. Ketika teman-teman ngerti nih bisnisnya, ketika teman-teman akan apply di manufacture company, ketika teman-teman akan apply di logistik company atau apply di startup company, itu jelas kan berbeda. Nah, itu dari pengetahuan itu teman-teman akan bisa membantu teman-teman untuk touch up lagi atau meretouch ulang CV-nya sehingga akan lebih relevan dengan perusahaan yang dituju. Seperti itu. Plus informasi-informasi juga yang akan membantu teman-teman juga penting banget ketika wawancara gitu ya, menjelaskan tentang perusahaan yang teman-teman apply gitu. Bagi kami rekruter juga akan jadi ilfil juga sih ketika teman-teman apply. Saya punya beberapa kali pengalaman gitu ya. Biasanya ketika kami itu tidak menemukan, biasanya selain kami itu pasang job vakansi, itu kan kami juga melakukan pendekatan langsung ke LinkedIn gitu, satu persatu ke masing-masing orang yang profilnya kita anggap cocok gitu. Ada kandidat itu yang ternyata dia juga apply, ketika saya approach by LinkedIn, dia juga apply di posisi yang kita open di LinkedIn. Dan ternyata dari story-nya itu, dia tuh apply banyak banget posisi di kami. Nah, kebetulan dia juga apply posisi yang sama yang sedang saya cari itu, gitu. Terus ketika interview, pertama dia nanya, oh oke, ini dari DHL gitu ya. Terus kemudian ternyata dia juga nggak tahu nih ini DHL yang mana gitu. DHL itu kami punya banyak sister company, teman-teman. Dan kebetulan dia menyebutkan DHL yang salah. Itu jelas, itu sudah bikin ilfil di awal. Terus yang kedua, saya kan cerita tentang posisinya. Terus dia bilang, oke, saya pernah ya apply posisi itu ya. Saya juga lupa tuh pernah apply posisi itu, soalnya udah banyak sekali gitu. Please jangan sampai itu diomongkan di interview ya. Itu jelas juga akan bikin ilfil rekruter, karena pasti rekruter sudah merasa nggak ada respect gitu loh, nggak ada respect terhadap company, berarti dia tidak melihat itu secara serius aplikasinya ke dalam perusahaan kami, intinya gitu, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, jangan malu untuk memasukkan achievement atau skill posisi yang relevan untuk yang dilamar. Tapi pastikan sekali lagi itu memang terjadi dan tidak bohong, teman-teman. Karena perusahaan itu pasti melakukan background check gitu. Dan itu kalau kita ketahuan bahwa karyawannya itu bohong dan tahu memasukkan informasi yang tidak sama dengan CV-nya,
pasti masa probationnya nggak akan lulus gitu, atau kontraknya nggak akan diperpanjang, atau bisa juga di-cut sebelum selesai kontraknya. Terus perhatikan informasi tentang diri Anda, tentang apa ya, nggak kelihatan tuh saya, nomor telepon atau email gitu ya. Ini tuh sering sekali terjadi teman-teman, terutama teman-teman yang fresh graduate ya, memasukkan alamat emailnya mungkin salah, kurang hurufnya atau apa, ketika kami email itu nggak bisa, terus ketika kami kontak itu juga nomornya itu nggak bisa dihubungin, di SMS tuh nggak dibalas, di WhatsApp nggak dibalas gitu ya. Terus apa namanya, nomornya itu, nomor HP-nya tuh banyak gitu. Kadang-kadang rekruter bingung ini yang mau dipakai ini nomor HP yang mana nih gitu. Saran saya sih, walaupun teman-teman punya 5 nomor HP gitu ya, masukkan aja 1 nomornya dan pastikan itu memang bisa dihubungi gitu. Walaupun memang kalau rekruter tuh ngelihat dari profil CV-nya itu menarik, memang rekruter memang akan terus berjuang menghubungi sampai bisa dan nggak akan pantang menyerah. Kalau dikontak di telepon nggak bisa, pakai email. Email nggak jawab, biasanya kita akan cari LinkedIn-nya. LinkedIn-nya nggak jawab, kita akan coba cari Facebook-nya. Ya, itulah yang terjadi kalau rekruter sudah jatuh cinta kepada CV Anda. Apapun akan dilakukan gitu ya. Sama kalau kita lagi suka sama orang, punya gebetan, pasti akan punya banyak cara untuk tahu tentang gebetan kita itu gitu. Kemudian yang keempat, ketika melamar email, pastikan subjek email dan emailnya terisi. Ini yang sering saya temukan teman-teman, terutama di teman-teman fresh graduate ya. Saya terus terang saya sedih gitu ngelihat ini. Ketika waktu kuliah teman-teman apakah nggak pernah kirim email, atau misalnya ketika kirim email kosongan gitu, apakah nggak ada feedback dari dosennya kayak gitu. Ini menurut saya menunjukkan kalau teman-teman tidak punya perhatian yang baik terhadap apa yang sudah teman-teman lakukan, terus tidak menghargai perusahaan karena tidak memberikan informasi apapun, dan yang ketiga sih membuat susah rekruternya ya, karena bingung ini apaan gitu. Ada email kosong, ini apa nggak ada isinya gitu ya. Apakah ini email dari penggemar rahasia kita gitu, udah GR amat, ternyata kandidat yang apply gitu. Kan PHP rekruternya itu. Terus yang kelima, jangan salah tulis nama perusahaan dan pastikan Anda apply untuk posisi apa. Ini sangat sering terjadi gitu. Misalnya nih, kayak di DHL ya, DHL kan banyak banget, ada DHL Supply Chain, ada DHL Express, ada DHL Global Forwarding gitu. Kalau yang saya kan DHL Supply Chain Indonesia. Kalau dia apply gitu ya, dear HR gitu, saya apply untuk posisi misalnya untuk admin di PT DHL Excel Indonesia. Udah males saya buka gitu. Berarti kan dia nggak tahu tuh dia apply di perusahaan apa. Atau jangan-jangan seringkali juga mungkin keburu waktu kali ya, aplikannya itu kopas aja. Jadi misalnya apply-nya ke DHL gitu, tapi tuhnya tuh Direktur Violet Rumah Layanan Psikologi, ya udah males kita. Kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh teman-teman, hal kecil gitu ya, tapi memang bikin rekruter tuh males untuk kenal lebih lanjut dari CV-nya teman-teman gitu. Yang keenam nih, ini kalau bahasanya teman-teman sekarang nih orang dalam. Ya memang apa ya, orang dalam itu bukan berarti harus punya teman atau jabatan, atau punya apa ya, teman atau saudara yang jadi direksi di perusahaan itu. Enggak teman-teman, apa namanya, sebenarnya ini kalau saya bilang sih ini cara baru untuk networking sih gitu. Kalau teman-teman misalnya apply di satu perusahaan, misalnya di Violet, mau apply di Violet tuh, cek di Violet nih lead-nya siapa nih, oh ternyata Bu Nur nih lead-nya gitu. Cari LinkedIn-nya, connect dan kontak secara personal, bilang, "Dear Bu Nur, perkenalkan namanya siapa, saya tertarik untuk posisi sebagai asesor dan saya sudah mengirimkan lamaran saya lewat job portal yang dibuka atau lewat email Ibu secara langsung." Sampaikan itu dengan baik, teman-teman. Perkara bahwa itu dibalas atau tidak itu urusan lain. Tapi teman-teman sudah memperkenalkan diri, memberikan greeting,
itu akan menjadi poin tersendiri gitu. Kalau saya memang terus terang ada banyak juga aplikan atau mungkin dia nggak apply tapi dia bertanya tentang lowongan kayak gitu. Itu banyak banget di inbox teman-teman. Saya mungkin tidak bisa reply satu-satu, tapi saya baca. Jika memang ada yang relevan dan profilnya cocok, biasanya akan saya kasih kesempatan untuk interview gitu. Atau kalau misalnya belum ada posisi yang kosong gitu ya, tapi profilnya oke, biasanya akan saya masukkan di talent pool atau sebagai database untuk kita invite selanjutnya kalau kita memang ada posisi yang kosong gitu. Gitu teman-teman. Oke. Kalau misalnya CV kita ditolak gimana? Ya nggak apa-apa. Orang kita mau cari pacar, mau bilang cinta ditolak, ya nggak apa-apa cari pacar lagi gitu. Yang penting itu terus berjuang gitu. Tadi yang katanya Bu Nur ya, pokoknya usaha terus. Ya ikhlas ya. Teman-teman sekali apply gitu ya, apply lupakan, apply lupakan. Lupakan itu dalam arti tetap harus punya tulisannya. Jadi ketika sewaktu-waktu dipanggil interview kayak tadi itu inget nih, oh ya sih saya pernah masukkan CV di sini gitu. Tanggalnya kapan, posisinya apa, itu teman-teman harus ingat gitu. Tapi maksudnya manage ekspektasinya dan kalau misalnya failed ya udah apply lagi gitu. Terus mencoba, saya gaya banget ya. Tiba-tiba di akhir pakai gini. Orang saya juga pernah malas, berudah gagal, tapi mereka tetap terus bergerak dan mencoba gitu. Kan ketika kita mencoba, yang penting mencoba dulu nih, pilihannya gagal atau berhasil. Kalau gagal ya coba lagi, kalau berhasil ya alhamdulillah kita harus bekerja, berjuang lagi. Tapi yang penting mencoba dulu baru tahu nih gitu. Gitu teman-teman, terima kasih. Gitu Mbak Ani dari saya. Terima kasih. Oke, Mbak Ulan. Aduh, ini tambah banyak ini insight-nya setelah dari Mbak Ulan. Ditambah semangat ini untuk gagal, coba lagi. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau gagal, coba lagi aja. Oke, ini lumayan menenangkan, Mbak. Menenangkan yang kemarin ini karena sempat itu sedikit membuat terpuruk ya kemarin karena merasa waduh ternyata enggak itu padahal sudah punya kadang-kadang kan ekspektasinya nggak nyampe itu yang bikin orang aduh nanti kalau gagal lagi gimana ya itu sih Mbak. Oke, terima kasih. Oke Mbak Ulan dan Mbak Nur, sekarang kita buka itu ya yang sesi pertanyaan dari teman-teman. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini saya bacakan di kolom chat dulu ya teman-teman. Nanti ketika ini selesai, teman-teman boleh langsung menanyakan apapun seputar wawancara ini kepada Mbak Nur maupun Mbak Ulan. Dari pertanyaan pertama ini dari Siti, ya, pertanyaannya adalah apakah keinginan untuk diterima kerja karena faktor kebutuhan ekonomi itu bisa dipertimbangkan atau bahkan itu bisa menjadi tabu ketika kita melakukan wawancara ini boleh disampaikan nggak sih kayak gitu? Iya. Oh enggak dijawab dulu. Saya jawab langsung ya Nik ya. Oke. Itu bukan masalah yang tabu ya. Itu manusiawi, itu alamiah untuk bisa mendapatkan pekerjaan di tempat tertentu, untuk mendapatkan penghasilan, menghidupi kita sehari-hari, mandiri secara ekonomi itu adalah bukan hal yang tabu. Tadi rasanya ada dua yang bertanya seperti itu. Soal tabu itu dari Bu Siti, jadi boleh disampaikan bahwa saya perlu membantu orang tua saya karena saya anak tertua yang harus mensupport ekonomi keluarga, jadi saya harus cepat-cepat mendapatkan pekerjaan, itu boleh disampaikan. Tetapi pasti di luar motivasi itu dari pihak rekruter juga mencari ya, tidak semua pelamar kerja yang segera ingin bekerja akan kita masukkan, luluskan ke tahap berikutnya, tidak, tapi yang punya motivasi tentu saja dan punya potensi atau kompetensi tertentu. Begitu. Jadi boleh disampaikan, itu bukan hal yang tabu. Kayaknya ada yang nyambung deh pertanyaan dari Bu Siti itu kalau nggak salah dari Agnes mungkin ya, kalau saya tidak salah baca tadi. Jadi hal-hal tabu apa saja yang mestinya tidak disampaikan waktu interview. Nah, saya punya pengalaman gini, setelah interview berakhir ya, saya sudah punya analisa atau katakanlah kesimpulan sementara terhadap si kandidat ini. Nah,
dia sebelum pamitan ke saya meninggalkan ruangan, itu dia bilang gini, Bu, saya baca ini loh di webnya ini, di webnya perusahaan ini, kok seperti ini ya, situasinya, kok kayaknya organisasinya enggak ini ya Bu ya. Intinya dia mengkritik lah perusahaan yang akan dia lamar itu. Nah, itu sebaiknya jangan disampaikan karena akan mengurangi performamu. Nanti kalau kamu kritik, bukan berarti nggak boleh kritik perusahaan, ya boleh. Tapi pastikan kamu kritik itu pakai data yang lengkap gitu. Data yang lengkap itu hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu sudah nyemplung di perusahaan itu. Jangan sebagai pengkritik yang mengkritik hal-hal yang mentah begitu ya. Itu akan menurunkan performa sebagai seorang kandidat. Nah, itu contohnya. Saya pikir waktu itu ketika dia menyampaikan kritik itu rasanya satu out of context, ya. Kedua mungkin kritik yang disampaikan secara mentah belum waktunya begitu sehingga saya kan jadi berpikir sebagai seorang rekruter, saya berpikir nanti kalau dia bekerja di perusahaan ini akan seperti itukah perilakunya, dikit-dikit kritik gitu. Nah, jadi itu beberapa contoh dari perilaku-perilaku yang tabu dilakukan selama interview. Begitu. Apakah bisa menjawab? Mungkin Mbak Agnes? Atau mungkin skip dulu ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Nur ya. Oke. Boleh. Tapi Mbak Nur, saya sempat berpikir yang sama dengan Bu Siti loh sebelum Mbak Nur menjabat. Maksud saya apakah tidak mengurangi istilahnya poin ya ketika saya menganggapnya itu seperti menjual rasa iba mungkin ya. Jadi khawatir itu akan mendapatkan poin buruk ketika menyampaikan itu. Jadi saya juga sebelum berpikir bahwa mungkin ini tidak perlu disampaikan ya ketika kita wawancara kerja, tapi ternyata itu juga boleh dan tidak tabu ya Mbak Nur, ini informasi baru. Karena itu hal-hal yang manusiawi ya. Okay. Gitu. Itu kita penting, manusiawi, dan siapapun juga pengen begitu. Jadi ketika ada orang yang berterus terang mengatakan bahwa saya butuh pekerjaan ini karena untuk menghidupi saya pribadi misalnya, it's okay. Gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Mbak Rifa. Mbak Rifa tanya kalau bagaimana sih untuk kita bisa stand out ketika ingin shifting karir, apakah mungkin kan atau lebih baik apply di company lain dengan posisi yang inline, dan tipsnya ini untuk membuat recruiter ini sure with the ability, padahal kita belum kadang-kadang lamar belum punya pengalaman yang akan kita lamar ini gimana sih sebenarnya kalau akan melakukan wawancara dengan posisi yang kita belum punya pengalaman di posisi tersebut. Monggo, silahkan. Pertanyaan yang pertama mungkin nanti bisa dijawab Mbak Wulan ya. Bagaimana kalau mau shift karir ke perusahaan lain? Gitu. Saya jawab yang pertanyaan kedua, bagaimana tips bagi recruiter? Intinya bagaimana kita bisa tahu gitu ya, bahwa orang ini akan cocok di pekerjaan baru, padahal dia belum punya pengalaman di bidang itu. Begitukah Mbak Rifa? Iya, betul. Ya, saya jawab bagian itu ya. Begini, pada saat kita melakukan wawancara kerja dengan tujuan untuk menggali potensi dan kompetensi psikologi seseorang, ya, maka kita sudah punya panduan, ya. Panduan wawancara itu diturunkan dari satu, job desk-nya. Orang itu harus melakukan apa dalam pekerjaan. Kedua, tuntutan atau budaya kerjanya, ya. Jadi itu yang diturunkan menjadi guideline bagi interview kita. Nah, dalam guideline itu juga mencakup potensi-potensi yang dimiliki oleh si pelamar ini meskipun dia belum punya pengalaman aktual. Begitu. Misalnya begini, kita menginterview seorang yang fresh graduate, dia kan belum punya pengalaman apa-apa ya. Mau diinterview untuk menjadi seorang marketing misalnya. Nah,
tuntutan pekerjaan sebagai marketing itu apa? Ya, misalnya dia harus pede, harus komunikatif, harus bisa lobby, adaptif secara sosial, begitu. Itu yang diturunkan menjadi guideline interview kami. Kemudian misalnya tuntutan iklim budaya di perusahaan, misalnya ada yang begini, dari user itu request-nya begini, Bu, kita mau dicarikan calon BOD ya, gitu. Tapi kita mau orang yang tipikalnya memang dia berorientasi pada target, tapi bukan high achiever, gitu. Ya, karena apa? Kalau kita masukkan orang-orang yang high achiever ke perusahaan kami, Bu, itu pengalaman-pengalaman sebelumnya berakhir dengan kegagalan. Si high achiever ini kemudian resign dalam waktu setahun atau 2 tahun, artinya nggak cocok dengan budaya kerja. Nah, itu juga kita adaptasi di dalam panduan wawancara kerja itu untuk kemudian ditanyakan kepada si pelamar. Jadi kita sudah punya batasan, meskipun orang ini misalnya belum punya pengalaman kerja, tapi dia punya potensi apa? Nah, untuk melihat potensi ini, kalau memang dia belum punya pengalaman kerja sama sekali, kita biasanya dibantu dengan tools-tools yang lain, misalnya dari hasil psikotesnya. Itu akan lebih jelas memetakan dia punya potensi nggak yang bisa dikembangkan gitu dalam pekerjaan yang dia belum pernah handle itu. Gitu. Apakah menjelaskan, Mbak Rifa? Ya, sudah. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, mungkin pertanyaan yang awal ini bisa dijawab oleh Mbak Ulan ya, Mbak. Ini pertanyaan dari Mbak Rifa tadi, how to be stand out ketika kita ingin shifting karir. Mana sih, Mbak? Silahkan. Oke. Untuk teman-teman yang masih muda, bukan hanya muda aja ya, teman-teman yang udah, teman-teman saya yang udah berumur, bahasanya apa ya, senior, itu juga banyak Pak yang shifting karir gitu di dalam perusahaan gitu. Apa namanya, yang saya bisa kasih advice sih, kalau teman-teman tertarik untuk shifting karir, sebelum cari di luar perusahaan di mana teman-teman saat ini bekerja, cek dulu di internal di dalam perusahaan apakah ada peluang atau posisi apakah ada peluang untuk mendapatkan posisi yang berbeda atau karir baru gitu. Di tempat saya sih itu sesuatu yang umum ya teman-teman, karena kita sangat appreciate kaitannya sama minat atau aspirasi tiap employee-nya gitu. Ada teman-teman yang awalnya di procurement tapi ngelihat udah mulai jenuh, udah mulai bosen, dan dia mulai tertarik di finance, kebetulan punya experience kerja di finance, background pendidikannya itu juga finance, maka dia dikasih opportunity untuk change karirnya awalnya dari tim procurement itu pindah ke finance gitu. Dan sampai saat ini sih dia survive gitu di finance, dan ternyata dia menemukan gairah atau motivasi barunya di dalam bekerja gitu. Jadi saran saya sebelum mencari keluar, please looking into your current company gitu ya, apakah memang ada kesempatan untuk itu. Tapi kalau misalnya di dalam nggak ada, apakah misalnya harus pindah ke perusahaan lain gitu? Ya kalau misalnya memang itu ada opportunity-nya, ya kenapa enggak gitu. Teman-teman mumpung masih muda, menurut saya sih cari banyak pengalaman-pengalaman hal-hal baru atau challenge-challenge baru yang teman-teman bisa dapetin gitu. Bukan berarti kemudian teman-teman gampang banget pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang sehingga yang kita kenal itu sebagai kutu loncat gitu ya. Terus pertanyaannya, emang kutu loncat itu gimana nih buat perusahaan gitu? Saya pribadi sebagai recruiter dan juga beberapa user atau hiring manager di tempat saya itu tidak cukup tertarik dengan kutu loncat gitu. Kita punya beberapa experience, punya kandidat yang
kualifikasinya sangat bagus, potensinya sangat bagus, performanya oke, tapi kita lihat record-nya tidak pernah bertahan di perusahaan lebih dari 2 tahun, rata-rata 1 tahun atau enggak, biasanya kita tetap nggak akan ambil. Karena apa? Berarti pertama kita lihat secara maturity dia belum, gitu. Terus yang kedua, lalu orientasinya dia bekerja apa? Karena sudah jadi rahasia umum ya, kadang-kadang orang berpindah kerja itu bukan hanya sekedar untuk mencari passion atau minat, enggak, tapi supaya percepatan kenaikan gajinya itu cepat, gitu. Nah, teman-teman dari perusahaan A mau pindah ke perusahaan B, pasti kan ada kenaikan tuh, gitu. Dan mungkin kenaikannya itu akan lebih gede daripada teman-teman stay di satu perusahaan dan menunggu annual increase tahun depan. Mungkin kenaikan tahunan di perusahaan yang sama itu kisarannya hanya 10% misalnya gitu. Tapi kalau teman-teman pindah ke company lain, kenaikan gajinya itu bisa sampai 30%. Ya pasti milih ke company lain. Nah, ini sebenarnya yang saat ini terjadi di banyak teman-teman milenial ya. Menurut saya bukan berarti saya menyalahkan atau tidak setuju, tapi hati-hati, mungkin tidak banyak perusahaan yang cukup happy dengan profil kandidat seperti ini, gitu. Karena kita lihat berarti orientasinya dia itu lebih ke arah uang, money oriented gitu. Terus kalau menyambung gini, loh emang nggak boleh orang kerja money oriented? Boleh, nggak apa-apa gitu loh. Kan kita kerja juga dapetin uang, buat dapetin uang. Tapi yang tapi ketika misalnya itu ditonjolkan terus-menerus di dalam proses rekrutmen atau seleksi gitu ya, itu akan mengurangi value yang lainnya, yaitu misalnya meaning terhadap pekerjaan dia sendiri, gitu. Apa yang dia cari sih dalam pekerjaan? Apakah cuma uang, ataukah dia punya memang kalau bahasanya itu proses untuk aktualisasi atau untuk lebih untuk lebih mencari kebermaknaan di dalam bekerja. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi ada value-value juga yang harus dipertimbangkan. Selain misalnya persoalan kenaikan gaji yang terus-menerus lebih tinggi gitu. Tapi kalau saya lihat sih pertanyaannya Riva sih bukan ke arah sana sih ya, tapi lebih pada opportunity untuk pergantian karirnya gitu. Oke, terus selain ini saya mau nambahin juga yang tadi pertanyaannya Bu Siti nih, apakah faktor ekonomi itu bisa dipertimbangkan ketika interview gitu ya? Ini nggak apa-apa banget teman-teman untuk diomongkan. Bahkan ketika teman-teman bisa menjelaskan dengan kuat gitu ya, kenapa misalnya saat ini menjadi bertanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga atau gimana. Tapi bukan berarti drama ya, bukan drama ya ketika jelasin gitu. Kalau drama malas banget gitu. Tapi memang bercerita tentang fakta. Saat ini saya adalah anak pertama dari misalnya 3 bersaudara, orang tua saya sudah pensiun, jadi mau tidak mau tongkat estafet tulang punggung keluarga perekonomian saat ini ada di saya, sedangkan kedua adik saya masih sekolah. Gitu. Jadi mau tidak mau saya memang harus mencari pekerjaan dalam waktu dekat. Justru ketika teman-teman bisa menceritakan itu akan juga menjadi poin menarik ya buat kami karena kita melihat dia akan menjadi employee yang serius dalam bekerja karena dia punya tanggung jawab gitu. Gitu sih Ani. Oke, wah ini menarik banget nih Mbak. Ternyata, yang saya anggap tabu malah bisa menjadi poin yang bagus nih untuk recruiter ketika kita bisa menyampaikan persoalan ekonomi ini menyampaikan dengan baik. Mbak, ini pertanyaan lagi nih soal yang tadi ya, soal CV, soal resume, soal portofolio ini dari Agnes. Saya pernah menemukan loker yang meminta cover letter ini sebenarnya apa ya, dan berbedakah dengan CV dan resume ini yang mana ya, Nes? Aku agak lupa soalnya, Nes. Iya, cover letter beda ya sama CV dan resume ya, gitu. Tapi cover letter ini sudah sangat jarang sekali sih dicantumkan di dalam CV atau resume gitu. Biasanya dulu banyak diberikan itu ketika lamaran itu masih dalam bentuk hard copy dikirimkan by amplop gitu ya, sampai di meja rekruternya amplopnya numpuk-numpuk gitu, sampai disumpahin kandidatnya
kena azab, rekruter matik, tertimpa amplop coklat. Apa itu ya? Kayaknya pernah jadi meme itu ya. Kayak gitu. Untuk yang saat ini dikirimkan by online, itu sebenarnya jarang banget yang memasukkan cover letter. Kalau dikirim by email, biasanya itu dimasukkan di badan email. Jadi tidak perlu di-attach bersamaan atau berbarengan dengan CV atau resume-nya. Gitu. Nah, cover letter itu isinya apa? Cover letter itu semacam greeting dan kemudian menjelaskan tujuannya untuk mengirimkan CV atau data itu, gitu. Jadi misalnya dia recruiter misalnya menjelaskan perkenalkan nama saya ini, saya tertarik untuk apply di sini, saya punya kualifikasi ini, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV atau resume saya, gitu. Jadi sebagai kayak pengantar aja, surat pengantar, gitu. Sekali lagi itu kalau yang di email sebaiknya dimasukkan aja di badan email, tidak usah di-attach dengan resume atau CV-nya, gitu. Oke, Mbak Wulan, terima kasih. Sama-sama, Agnes. Semoga menjawab ya, Nes. Iya, Mbak, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ini aku nambah yang dari Agnes lagi ya. Ini pertanyaan lanjutan dari Agnes. Ini soal gaji sih Mbak, gimana ya? Apakah kita harus menunggu recruiter membahas itu, ataukah kita bisa menanyakannya kepada recruiter? Momen seperti apa kita boleh menanyakan soal gaji itu? Aku jawab ya, Ani. Oke, silakan Mbak. Ini pengalaman saya kalau kalian ini memasuki tahap wawancara psikologis, rasanya rekruternya atau psikolognya tidak dibekali dengan pemahaman tentang nego gaji. Gitu. Jadi itu akan lebih mengena jika disampaikan pada saat nanti melakukan interview dengan user atau dengan HRD. Biasanya mungkin dengan user akan terjawab itu, begitu. Bagaimana Mbak Ulan biasanya dari pengalamannya? Kalau dari pengalaman saya sih, kalau sebagai recruiter psikologis kita tidak dibekali informasi untuk membahas itu. Jadi kalau ditanya ya nggak akan ngerti, gitu. Malah biasanya rekruternya nih, Bu Nur nih yang nego gaji ke HRD-nya nih juga. Demo minta kenaikan gaji. Budget bayarnya mahal nih ke asesor nih bayarnya. Jawabannya itu adalah kalau mau nego gaji paling tepat itu adalah ke HRD-nya, gitu. Kalau teman-teman mengikuti proses interview, proses interviewnya itu kan nanti akan bertahap tuh. Tahapannya bisa berubah-ubah ya. Ada perusahaan yang HRD dulu, kalau HRD-nya oke, baru dikasih ke usernya. Kalau usernya oke, baru dikirimkan ke asesor nih untuk melihat profil psikologisnya. Tapi ada juga yang gini, profil psikologisnya dilihat dulu, kalau udah oke, baru cek ke usernya, finalnya di HRD nih untuk nego gaji gitu. Tahapannya bisa berubah-ubah teman-teman, tapi yang pasti yang punya kewenangan untuk nego gaji itu adalah HRD. Teman-teman boleh nego ke user, tapi yang akan memutuskan itu adalah HRD-nya. Karena HRD yang tahu nih range-nya, kalau di istilahnya di kami itu pay band-nya itu di angka berapa gitu. Tapi ini adalah perusahaan-perusahaan yang established, perusahaan-perusahaan yang sudah gede, perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang family company gitu ya, bisa aja nego gajinya itu bukan dengan HR-nya. HR-nya itu cuma tinggal melaksanakan aja, tapi negonya langsung dengan usernya. Ternyata usernya itu adalah owner-nya, kayak gitu. Nah, itu bisa aja terjadi, kayak gitu. Atau bisa juga nih, di startup company, itu mungkin juga berbeda. Bisa aja user dan HRD-nya discuss untuk menentukan range berapa salary yang bisa di-offer kepada kandidat, gitu. Jadi memang beda perusahaannya, akan beda siapa yang akan bertanggung jawab kaitannya dengan nego gaji. Tapi mostly yang punya tanggung jawab ini itu adalah di HRD. Kayak gitu. Itu sih, Ani. Oke, Agnes, semoga menjawab ya, Agnes. Ya, ini saya juga
Menjawab kok. Terima Mbak. kasih Mbak Nur, Mbak Wulan. Iya. Ini pertanyaan dari Mbak Rifa ya Mbak, selanjutnya ini soal pendaftaran di luar job portal alias lewat email. Apakah ada jam-jam tertentu yang bisa kita pertimbangkan untuk kita kirim email karena khawatir nanti emailnya nanti kita tenggelam oleh mungkin pelamar lain, atau mungkin kita harus mengulang beberapa kali untuk supaya tidak tenggelam itu. Ini saya pernah lihat di TikTok ya, ada seorang mungkin HR advisor gitu kali ya, konsultan itu yang memberikan advice. Baiknya ngirim email, ngirim aplikasi ke email recruiter jam segini nih, jam 6 sampai jam berapa, kayak gitu. Itu informasi yang sebaiknya tidak didengarkan, teman-teman. Karena kan email itu masuk kan, teman-teman. Dan email yang masuk ke masuk yang ke inbox kita itu kan bukan hanya email untuk melamar, tapi juga email macam-macam termasuk kerjaan-kerjaan kita dari bos-bos kita tuh, kayak gitu. Recruiter walaupun tugasnya itu merekrut, mencari kandidat, tapi pertama biasanya akan dikerjain itu adalah hal urgent apa yang harus diselesaikan waktu itu, terutama kaitannya mungkin tugas-tugas yang punya impact gede gitu ya kalau nggak segera diselesaikan. Ketika itu udah beres, baru kemudian akan lihat email-email kandidat gitu. Jadi kalau kandidatnya mau email kemarin, mau email tadi pagi, atau mau email 5 menit sebelum rekruter ngecek, itu nggak berpengaruh apa-apa kayak gitu. Jadi kapanpun teman-teman mau email aja, asalkan sebelum deadline yang diberikan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata emailnya sudah di luar deadline, itu biasanya rekruter juga udah agak males sih untuk ngelihat gitu. Kecuali kalau belum dapat kandidat yang oke, biasanya tetap akan dilihat sih gitu. Sebenarnya juga kalau ngirimnya itu setelah deadline, teman-teman sebenarnya akan kehilangan kesempatan untuk dapat peluang ya, karena kan sudah kalah dengan aplikan-aplikan yang lainnya, mungkin profilnya udah oke dan siap untuk diinterview gitu sih. Jadi dari saya pribadi sih nggak ada sih jam-jam terbaik di mana teman-teman harus kirim email, itu nggak ada. Yang lebih kami perhatikan itu adalah etika atau cara pengiriman email, misalnya subjek emailnya jelas, lamaran untuk posisi apa, kemudian badan email tertuju ke HR-nya, kemudian posisi yang dilamar apa, perkenalan singkat, dan attach CV. Itu akan lebih menarik daripada teman-teman berfokus pada jam berapa harus kirim email gitu. Kalau mau kirim email misalnya jam 3:30 gitu ya, setelah mandi kembang dan bakar dupa, ya nggak apa-apa sih, terserah gitu. Karena nanti siapa tahu gitu ya, ternyata setelah dari situ pas interrekruternya tidur ke bawah gitu, ya kita juga nggak tahu sih gitu. Itu sih Mbak Ani. Oke, iya sih Mbak, saya juga pernah tuh lihat di TikTok ada, itu salah satu rekruter ngasih tips-tips. Saya pikir kok ini kayaknya enggak ada, sepengalaman saya kayaknya juga enggak gini banget ya. Saya pernah lihat itu juga muncul di FYP, bener sekali itu kata Mbak Ulan. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Mbak dari Reisha. Ini menanyakan bahwa tolok ukur penting ketika untuk berhasil dalam tes wawancara itu sebenarnya apa sih? Saya juga ingin tanya itu. Sebenarnya apa sih yang ukur penting ini? Satu ini apa nih yang apa istilahnya menjadi kunci ini apa? Silahkan. Oke, saya jawab duluan ya pertanyaan Reza. Tolak ukurnya apa? Nah ini yang sangat berbeda-beda dari situasi ke situasi. Misalnya hari ini saya interview untuk tenaga admin sales untuk perusahaan A. Besok saya interview admin sales lagi untuk perusahaan B. Nah, ini bisa beda-beda tolak ukurnya. Karena apa? Situasi atau tuntutan tadi di perusahaan A akan bisa menjadi sangat berlainan untuk perusahaan B. Nah, jadi tolak ukurnya adalah nanti diturunkan dari job desk-nya
dan tuntutan-tuntutan unik yang muncul dari budaya kerja, situasi perusahaan seperti itu. Sehingga kalau saya ditanya penilaian pentingnya apa ya, itu sangat situasional begitu. Tapi yang jelas pasti akan dari tuntutan job desk-nya ini. Itu tidak akan mungkin lari dari situ ya. Tapi perkara job desk plus budaya kerja tertentu di perusahaan D misalnya lah, itu yang sangat situasional begitu. Kalau dari pengalaman Wulan bagaimana ini dari pihak HRD atau user? Kalau ukurnya untuk bisa lulus wawancara apa ini Wulan? Kalau ukurnya bisa lulus dari wawancara. Yang kalau dari sudut pandang HRD ya, pasti kualifikasi-kualifikasi yang penting atau mandatori itu yang harus ada dulu nih dari interview yang akan kita lamar gitu. Dan kualifikasi itu bisa banget teman-teman temukan di job vakansinya atau lowongan kerjanya. Biasanya akan dituliskan di sana. Paling nggak misalnya kita punya 5 kualifikasi, teman-teman memenuhi 3 atau 4 aja itu bisa lanjut interviewnya untuk diinterview user gitu. Jadi nggak harus punya 5 atau 5 lebih baik atau lebih dari itu juga sangat lebih baik gitu ya. Tapi ketika kita punya 3 atau 4 aja oke, biasanya kita sih akan coba untuk lanjutkan interviewnya ke user gitu. User sendiri tolak ukur yang penting adalah biasanya kalau user itu kaitannya dengan skill-nya ya. Jadi kalau HR itu melihat profilnya secara umum apakah dia fit dengan culture perusahaan, dengan skill mandatori dengan posisi itu gitu. Tapi kalau usernya akan melihat nih orang bisa nggak bekerja, aku berikan tugas-tugas yang kaitannya dengan tanggung jawabnya gitu. Misalnya kalau dalam gudang dia bisa nggak kalau inventory itu menghitung, kalau di dalam gudang dia ngerti nggak kaitannya dengan warehouse management system misalnya gitu. Kalau misalnya itu aja nggak ngerti, gimana dia bisa bekerja? Jadi memang masing-masing rekruter itu rekruter siapa dulu? HR-nya kah, user-nya kah, atau asesornya? Pasti punya tolak ukur sendiri-sendiri kapan seorang kandidat itu dikatakan lolos untuk interview gitu. Jadi memang kadang agak susah ya menebak gitu ya, kira-kira gitu ya, harus platform pastinya itu seperti apa, karena tiap rekruter itu punya kepentingan yang berbeda-beda, teman-teman. Gitu. Yang pasti pelajari posisinya. Yang kedua, ketika ada posisi itu, ketika ada skill yang relevan dengan posisi itu, explore lebih lanjut dan pikirkan experience apa terkait dengan posisi itu dan jelaskan evidence-nya terkait dengan skill yang teman-teman punya itu. Gitu sih. Oke, Mbak Wulan, terima kasih. Jadi situasional ya bisa dikatakan demikian ya. Iya, benar banget seperti yang tadi Bu Nur bilang. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ara untuk Mbak Wulan. Salah satu proses rekrutmen sekarang kan ada FGD atau Focus Discussion Group. Apa ada tips dan trik nih untuk menjalani FGD atau apa aja nih yang bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai plus istilahnya ketika kita sedang FGD? Ini juga bisa jawab sama Bu Nur nih, gitu. Nah, kalau sebenarnya FGD itu kan salah satu tools assessment, teman-teman. Nah, ketika kita menentukan satu tools assessment tertentu yang akan kita pakai, itu juga tergantung dari tujuannya posisi apa yang mau kita rekrut. Karena tidak semua posisi itu membutuhkan FGD ini, kayak gitu. Biasanya nih ya, kalau kita menggunakan FGD ini, apa aja yang biasanya dinilai atau kita lihat gitu. Kalau di kami itu karena kita butuh, misalnya nih, karena kita butuh kandidat itu yang pinter ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi bukan hanya yang TOEFL-nya tinggi gitu ya, tapi disuruh ngomong kayaknya AU kayak gitu. Jadi kita bikin FGD ini untuk tahu kemampuan komunikasi mereka.
bukan hanya komunikasi, tapi sharing idenya gitu. Selain sharing idenya, itu juga harus bisa defense idenya itu. Kita menemukan banyak sekali kandidat itu yang idenya tuh keren-keren, cah-cisu gitu ya. Tapi ketika di counter sama partisipan lain, dia langsung, oh iya ya benar gitu. Nah, kita agak kurang memberikan nilai pada kandidat yang seperti itu. Dia oke idenya, tapi dia nggak defense, nah itu pasti nilainya akan berbeda gitu. Terus dari sisi kematangan juga iya ya gitu. Ada kandidat-kandidat yang outstanding gitu, yang keren banget idenya, oke bisa mempertahankan, tapi dominan banget dalam kelompok gitu ya. Jadi temennya mau ngomong, bentar-bentar, dia terus yang ngomong. Terus temennya yang mau ngomong tuh mau mangap-mangap doang, tapi dia sendiri ngomong terus gitu. Nah itu kita juga agak kurang happy nih dengan kandidat yang seperti itu. Pokoknya jangan berlebihan dalam IGD, lihat situasi. Nah kemampuan membaca situasi, apa yang harus dilakukan dalam proses IGD itu penting banget gitu ya. Kapan teman-teman harus ngomong, kapan teman-teman harus defense ide-nya, kapan harus mendengarkan dulu ide dari tim lain kayak gitu. Itu dari Saya saya. tambahkan sedikit, ini tip and triknya bagaimana tampil proper di FGD begitu ya. Kalau dalam interview psikologis biasanya juga dipasangkan dengan ini tools FGD ini, seringkali begitu. Ada yang enggak sih, tapi beberapa dipasangkan interview plus FGD. Nah, saran saya dengarkan apa yang dijelaskan oleh leader, artinya psikolognya mungkin ya, psikolognya yang menghandle FGD itu. Sebelum mulai FGD kan biasanya diberikan prolog ya. Dalam FGD ini kita akan membicarakan kasus ini dengan waktu sekian menit. Anda diharapkan untuk terlibat, ya, jangan hanya menjadi notulen saja. Kalau sudah ada bunyi seperti itu diikuti, itu guideline-nya. Artinya ya kalau diminta terlibat, Anda ya harus mau terlibat dalam proses itu, jangan hanya pasif sebagai pendengar, tapi juga terlibat menjadi ide, menuangkan ide, melontarkan ide, kemudian barangkali menyanggah pendapatnya teman yang menurut Anda itu tidak sesuai dengan pendapat Anda, itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau sudah di warning dari awal bahwa jangan hanya terlibat sebagai notulen, terus dalam perilaku FGD-nya nanti yang Anda kerjakan itu selama teman-temannya diskusi itu hanya nyatet aja ya, meskipun ini suportif untuk kelompoknya, ya kan meringkas hasil jalannya diskusi, tapi dari pihak rekruternya kita nggak akan dapat banyak aspek dari tampilan itu gitu ya. Anda nggak akan mendapat banyak poin bagus dari situ. Begitu mungkin ya. Itu aja Mbak Ani tambahan saya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ara ya. Mbak Ara sudah puas belum dengan jawabannya? Sudah puas. Oke. Teman-teman, karena ini sudah menunjukkan pukul 12 lebih, dan kaki saya sudah kram sebenarnya. Karena ini duduk di lantai, jadi agak kaku sebenarnya. Kita sudah mendengarkan banyak informasi dari Mbak Nur dan Mbak Wulan, dari awal bahkan soal menyiapkan CV, resume, dan ketika menghadapi wawancara langsung ataupun online, ini apa yang perlu kita persiapkan, kiat-kiatnya seperti apa, tips and tricks ketika FGD harus bagaimana, ini sangat menambah informasi menurut saya, karena hal-hal ini yang sebagai fresh graduate atau mungkin yang ingin mencari pekerjaan baru ini sangat membantu informasi seperti ini. Selain mungkin teman-teman juga mencari di YouTube atau mungkin di media lain untuk menambah informasi soal persiapan wawancara ini. Karena sudah menunjukkan pukul 12 lebih, nampaknya cukup sampai di sini diskusi kita siang hari ini. Nggak tahu kalau mungkin ada season 2 dari Bu Siti, nanti kita tanya ke Bu Siti dulu. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini teman-teman.
Sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada yang mau ditanyakan tapi waktunya terbatas, mungkin di sesi selanjutnya mungkin. Dan terima kasih atas antusias dari teman-teman untuk bergabung pada diskusi kita siang hari ini. Juga terima kasih untuk narasumber kita Mbak Wulan dan Mbak Nur karena memberikan banyak insight sekali untuk saya dan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, webinar Merdeka dari wawancara kerja saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Siti. Kita nggak foto dulu ya Mbak Anik ya? Oh ya, boleh. Kita foto dulu, Bu. Foto dulu teman-teman, untuk kenang-kenangan. Fotonya di season 2, Bu. Apa fotonya? Mohon dibuka dong, on cam dong. Baik. Ya, kami tunggu. Oke. Baik, kita ini ya, foto ya. 1, 2, 3. Keliru. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, selamat siang. Selamat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Akhirnya. Kayaknya perlu ada lagi nih. Perlu ada lagi. Kalau Mbak Ana Mukarramah itu dia HRD juga ya, Lan? Oh, CSR ya dia ya. Apakah ada absensi? Ada yang nanya. Oh, nggak ada sih. Dokumentasinya dari foto aja, Mas Raihan. Iya. Mas Rehan, apakah membutuhkan? Oh, sudah. Membutuhkan absensi. Ara sudah live ya? Sudah. Kangen aku. Live. Oke. Wah, aku live ya, aku tak berdiri kakiku ramah. Ya, oke. Ya. Oke. Yani, terima kasih. Dadah, Mbak Nur, Mbak Ulan. Sampai jumpa selanjutnya. Mau Pijet, makan pijet. Oke, terima kasih Mbak Srina. Terima kasih Mbak Farah. Ketiduran apa? Ya mungkin ini coba gue ini kan. Oke, pripun. Lumayan ada yang nanya-nanya ya. Iya. Iya. Aku sampai keringetan, Bo. Paid promote ternyata nggak berguna. Apa? Paid promote. Nggak Oh, berguna ya, kayaknya. Kenapa, Mbak? Nggak tahu. Jadi ya kayaknya sih apa ya? Ya mungkin karena bayar. Carimu. Mungkin karena bayar, tapi menurutku ya bayar segitu nggak apa-apa lah ya. Tapi akhirnya awakmu wis itu bayar dong. Sudah bayar, tapi nggak ada tambahan yang signifikan maksudnya. Kan dari 6 tuh, 6 ke 10 ya yang daftar. Gitu. Oke, makasih banget. Nanti surat tugasnya untuk Bu Nur. Oke. Aku juga ternyata. Oh, dirimu juga? Aku mau Ulan ya butuh. SPP. Mumpung Tobat ke insaf. tobat.
Wih, TPR ribet ya Allah. Ya dah. Iya ngumpul poin saya. Oh. Ya wes, nah, ini ya berarti masih ada iku ya. Masih ada jilid berikutnya ya. Jilid berikutnya tentang apa? Ya apa terserah. Yang seri pekerjaan atau seri mencari kerja, lingkungan kerja, budaya kerja, boh terserah. Mungkin teman-teman punya ide yang itu loh, Bu, itu loh apa? Yang banyak orang apa selalu tanyain apa berhasil psikotes atau apa? Kayak gitu-gitu loh. Tips-tips untuk iya. supaya lolos psikotes atau apa gitu. Oh, ya. Gitu tuh. Soalnya psikotes tuh momok banget. Oke. Tapi apa aku bisa memberikan banyak hal gitu loh maksudku dari dari posisiku. Ya dari experience-nya bener aja. Kalau ini